Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas D4 SIKC 3A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya dari mata kuliah Teknopreneurship, yaitu yang berjudul IPangan. IPangan merupakan platform digital yang dirancang untuk menghubungkan pedagang pasar dengan supplier bahan pangan secara langsung. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah pedagang kesulitan mendapatkan stok bahan pangan segar secara tepat waktu. Proses pemesanan masih dilakukan secara manual melalui telepon atau melalui WhatsApp, sehingga sering terjadi keterlambatan distribusi, kesalahan komunikasi, dan ketidakpastian harga. Melalui IPangan, proses pengadaan bahan pangan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien, sehingga pedagang dapat menjaga ketersediaan stok untuk kebutuhan usahanya. Kemudian adalah masalah yang ditemukan di dalamnya terdapat. Yang pertama ada kesulitan mendapatkan supplier yang terpercaya. Kemudian ada informasi stok dan harga tidak selalu tersedia secara real time. Kemudian proses pemesanan masih manual, dan juga ada distribusi sering terlambat sehingga mempengaruhi kualitas bahan pangan, serta pedagang harus menghubungi banyak supplier untuk membandingkan harga. Kemudian ada beberapa solusi yang ditawarkan. IPangan hadir sebagai marketplace distribusi bahan pangan yang mempertemukan pedagang dan supplier dalam satu platform. Fitur utamanya yang pertama ada pencarian produk pangan, ada katalog supplier terpercaya, ada pemesanan online, pelacakan pesanan, riwayat transaksi, dan dashboard monitoring untuk supplier. Kemudian keunggulan dari sistem ini, yang pertama ada cepat dan praktis. Pedagang dapat memesan kebutuhan hanya dalam beberapa menit melalui aplikasi bahan segar. Produksi diperoleh langsung dari supplier terpercaya sehingga kualitas lebih terjamin. Kemudian aman dan terpercaya, seluruh transaksi tercatat secara digital dan transparan. Hemat waktu, dan juga pedagang tidak perlu menghubungi supplier satu persatu untuk melakukan pemesanan. Kemudian di sini terdapat ada beberapa halaman yang saya buat melalui user interface. Yang pertama ada halaman beranda atau halaman home. Halaman beranda merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat pengguna setelah masuk ke aplikasi. Pada halaman ini pengguna dapat melihat berbagai informasi penting seperti banner promosi, kategori produk, daftar bahan pangan populer, serta supplier terdekat. Kemudian fitur pencarian ditempatkan pada bagian atas untuk memudahkan pengguna menemukan produk yang dibutuhkan tanpa harus menelusuri sebuah katalog. Selain itu, pengguna juga dapat melihat kategori produk seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan bumbu sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan terstruktur. Tujuan utama halaman ini adalah memberikan akses cepat kepada pengguna untuk menemukan bahan pangan supplier yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua itu ada halaman daftar produk atau kategori sayuran. Setelah pengguna memilih kategori tertentu, sistem akan menampilkan halaman daftar produk berdasarkan kategori yang dipilih. Pada contoh ini ditampilkan kategori sayuran yang berisi berbagai produk seperti cabai, tomat, bawang merah, dan kangkung dan kentang. Setiap produk dilengkapi dengan informasi nama produk, harga, satuan berat, serta supplier yang menyediakan produk tersebut. Pengguna juga dapat langsung menambahkan produk ke keranjang melalui tombol tambah yang tersedia pada setiap item. Halaman ini dirancang untuk membantu pengguna membandingkan berbagai produk dengan mudah sehingga proses pemilihan dan bahan pangan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian di sini ada halaman keranjang digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang telah dipilih oleh pengguna sebelum melakukan transaksi. Pada halaman ini pengguna dapat melihat daftar produk, sejumlah pembelian, harga per item, serta total biaya yang harus dibayarkan. Pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah produk sesuai kebutuhan melalui fitur pengaturan kuantitas. Selain itu tersedia kolom catatan yang dapat digunakan untuk memberikan instruksi khusus kepada supplier, misalnya terkait kualitas barang atau waktu pengiriman. Halaman ini berfungsi sebagai tahap pengecekan akhir sebelum pengguna melanjutkan ke proses pembayaran, sehingga dapat menampilkan kesalahan dan pemesanan. Kemudian di sini ada halaman checkout. Halaman checkout merupakan tahapan konfirmasi akhir sebelum transaksi dilakukan. Pada halaman ini pengguna diminta untuk memastikan alamat pengiriman yang dapat digunakan serta memilih metode pembayaran yang tersedia. Kemudian sistem juga menampilkan ringkasan pesanan secara lengkap yang mencakup daftar produk, biaya pengiriman, subtotal, dan total pembayaran. Dengan adanya informasi ini tersebut, pengguna dapat mengetahui secara transparan jumlah biaya yang harus dibayarkan. Halaman ini dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pengguna karena seluruh detail transaksi dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan. Kemudian di sini ada dashboard supplier, yaitu untuk menyediakan dashboard khusus bagi supplier. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat monitoring aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Supplier dapat melihat jumlah pesanan yang masuk, yang membantu supplier menganalisis performa bisnis dari waktu ke waktu.
melalui dashboard supaya dapat mengelola profesional yang lebih efektif serta mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia secara real time. Kemudian ada alur penggunaan. Yang pertama ada registrasi akun, kedua ada memilih dan mencari bahan pangan, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out supplier, menerima pesanan, pengiriman dilakukan dan pesanan diterima dan transaksi selesai. Kemudian ada validasi solusi atau MVV, yaitu minimum viable product. Sebelum pengembangan penuh dilakukan pengujian MVV menggunakan media WhatsApp sebagai penghubung antara pedagang dan supplier. Hasil pengujian menunjukkan pengguna dapat melakukan pemesanan lebih cepat, komunikasi menjadi lebih terstruktur, tingkat kepuasan pengguna meningkat, serta terdapat minat untuk menggunakan platform digital secara permanen. Kemudian di sini ada beberapa analisis kompetitor. Yang pertama, perusahaan besar, fiturnya lengkap, harga cenderung lebih mahal, kurang fleksibel. Kemudian ada startup baru, lebih cepat dan ringan, fitur masih terbatas. Kemudian sistem ini yaitu M-Pangan, fokus pada distribusi pangan, harga terjangkau, personalisasi tinggi, serta lebih relevan dengan kebutuhan pedagang pasar tradisional.